Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hari tadi tangki kilang Balongan Pertamina di Indramayu terbakar. Setiap harinya kilang Balongan menyediakan pasokan BBM untuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya. Seperti apa fungsi strategis kilang Balongan akan dibahas selengkapnya dalam At Large oleh rekan Valencia Melvinci. Valencia, silakan dengan pemaparan Anda. Ya, Iqbal dan juga pemirsa, terkait dengan kejadian yang terjadi dini hari tadi di Indramayu, Jawa Barat, memang terjadi kebakaran yang cukup besar di beberapa tangki kilang minyak Balongan. Dan berikut kita akan bahas paparannya dalam segmen At Large hari ini. Dan seperti yang kita ketahui, kebakaran ini terjadi pada hari ini, pada 29 Maret 2021, tadi dini hari pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sini kebakaran terjadi pada 3 unit tangki T301G. Jadi yang terbakar adalah bagian dari kilang minyak di Balongan dan itu adalah 3 unit tangki yang terbakar. Dan selanjutnya dugaan sementara penyebabnya masih merupakan sambaran petir. Namun masih belum dijelaskan lebih lanjut ataupun belum ada klarifikasi terkait sebenarnya apa penyebab dari kebakaran yang terjadi dini hari tadi di Indramayu ini. Kemudian dari terjadinya kebakaran ini total ada 6 gardu listrik yang terdampak kebakaran dan ini juga berdampak pada sekitar 1078 warga yang merupakan pelanggan PLN yang juga terdampak dari gardu listrik yang rusak ini. Dan selain itu juga dilaporkan total ada 20 orang yang mengalami luka bakar dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Dan setidaknya per pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi ada total laporan 950 warga desa Balongan yang dilaporkan mengungsi dan untuk tempat pengungsiannya juga tersebar di beberapa titik yakni ada di Pendopo Kabupaten Indramayu, kemudian ada di Islamic Center Indramayu, dan yang terakhir ada di perumahan Bumi Patra. Dan selanjutnya kita lihat di sini kilang minyak Balongan Pertamina ini sebenarnya seperti apa fungsi strategisnya dan sudah sejak kapan berfungsinya. Ternyata kilang Balongan Pertamina ini sudah berfungsi sejak tahun 1994. Jadi ini sudah berfungsi dalam jangka waktu yang cukup lama dan berlokasi berada di Indramayu atau sekitar 200 km arah timur dari DKI Jakarta. Dan selain itu ini merupakan kilang minyak ke-6 yang berada di bawah Pertamina. Dari total ada 7 kilang minyak yang berada di bawah pengawasan Pertamina. Dan untuk kegiatan utama dari kilang minyak Balongan ini adalah untuk mengolah minyak mentah alias crude oil untuk diolah menjadi produk-produk BBM. Tidak hanya BBM saja, namun ada non BBM dan juga petrokimia yang tentunya dari kejadian hari ini pastinya berdampak pada hasil produksi dari kilang minyak ini sendiri. Selanjutnya kita juga lihat ternyata produk kilang Balongan ini ada beberapa produk unggulan yang dihasilkan dari kilang Balongan untuk kemudian digunakan oleh masyarakat. Nah, yang pertama ada produknya seperti premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina DX, dan juga ada kerosen, minyak tanah, LPG sebagai salah satu contoh produk non BBM, dan juga ada propilen yang merupakan bagian dari contoh petrokimia yang dihasilkan oleh kilang Balongan ini. Dan kemudian selanjutnya di sini kilang Balongan ternyata juga mengolah crude dan juga nafta. Dan ini juga secara tepat jumlahnya, mutu waktu, serta berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kesimpulannya adalah kilang minyak Balongan ini memiliki dampak yang cukup besar, apalagi untuk Pertamina dan juga bagi untuk pemenuhan kebutuhan terkait dengan produk BBM dan juga non-BBM masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita lihat di sini fungsi strategis kilang Balongan. Ternyata ada beberapa fungsi yang ternyata cukup besar dampaknya, cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah untuk menjaga kestabilan. Ternyata suplai BBM yang dihasilkan dari kilang Balongan ini digunakan mulai dari DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan juga sekitarnya. Kemudian kita lihat pula ternyata ini juga memiliki potensi bisnis. Ini merupakan adalah bagian yang utama juga dari berfungsinya kilang Balongan ini, dan yang terakhir adalah berkontribusi besar dalam menghasilkan pendapatan bagi Pertamina dan juga bagi Indonesia. Kemudian dari kejadian hari ini, ternyata setiap harinya kilang Balongan ini bisa menghasilkan kapasitas dari produksi perharinya dengan angka yang cukup luar biasa, yakni adalah mencapai sekitar 125.000 barel per harinya. Dan sampai saat ini juga masih terus dilakukan pengembangan supaya produksi ini bisa terus meningkat, dengan pada tahun 2021 ini di bulan Februari dinyatakan nantinya akan ada pembangunan Refinery Development Master Plan atau pembangunan
penanganan yang lebih lanjut dari kilang minyak ini dan nantinya akan berpengaruh pada hasil produksi dari kilang minyak Balongan. Dan dari kejadian ini tentunya pihak Pertamina juga sudah mengambil langkah tertentu antisipasi terkait dengan jumlah kebutuhan suplai minyak yang harus tetap dipenuhi, dan tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Pertamina terkait dengan kejadian yang terjadi ini, dan Direktur Logistik serta Infrastruktur Pertamina Mulyono mengatakan kira-kira kehilangan produksi dari kilang sekitar 400.000 barel dan itu akan disuplai dari kilang Cilacap dan juga dari kilang Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Dan ini nanti kira-kira pasokannya dari kilang Cilacap yang disampaikan oleh Mulyono ini bisa dinaikkan sampai dengan sekiranya ada 300.000 barel, dan sedangkan dari TPPU bisa dinaikkan sampai dengan 500.000 barel. Dan ini merupakan jawaban yang disampaikan dari pihak Pertamina terkait dengan seperti apa suplai yang akan dilakukan untuk menggantikan suplai yang tidak bisa dipenuhi oleh kilang minyak Balongan. Dan sejauh ini kita juga masih menantikan lebih lanjut terkait dengan apa tindakan lebih lanjut lagi dari pihak Pertamina untuk mengantisipasi dan juga menghadapi dari krisis yang terjadi di kilang minyak Balongan ini. Demikian At Large hari ini, Iqbal. Valencia Melvinci, terima kasih atas pemaparan Anda.